Kemarin kita rasanya udah pernah jawab ini. Jadi untuk yang non-kovalennya ada ikatan hidrogen, interaksi ionik, lalu satu lagi ada yang masih ingat? Satu lagi adalah interaksi. Interaksi hidrofobik, Pak. Hidrofobik, ya betul. Nah, berikutnya. Tuh, suara saya masih terdengar jelas nggak sekarang? Masih ya? Masih, Pak. Oke, nah berikutnya kalau yang ikatan kovalen itu nanti Anda akan ketemu ada ikatan kovalen apa aja? Selain ikatan peptida tentunya, ya kan bukan interaksi menstabilnya kalau ikatan peptida. Ikatan kovalen kemarin, kalau residu yang ikatan disulfida, bukan sulfida ya, disulfida terbentuk dari residu sistein misalkan ya, dengan sistein lainnya dia bisa membentuk ikatan disulfida. Lalu ada ikatan satu lagi. Aduh, ayo. Ini bentar lagi mau ujian. Ikatan ionik. No, itu non kovalen kalau ionik, kan di atas tadi. Kalau kovalen itu terbentuk ikatan kimia, benar-benar ikatan kimia. Kalau ikatan ionik itu kan istilahnya ikatan ionik, sebenarnya kan interaksi. Ikatan, lupa. Protein bisa mengikat logam nggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ikatan apa di situ namanya kalau ikatan dengan logam? Kovalen koordinasi bukan, Pak? Ikatan kovalen koordinasi atau ikatan koordinasi ya dengan logam, dengan ion logam. Contoh kasus untuk misalkan kalau saya punya metaloprotein. Oke, terangkan justru mengapa justru interaksi non kovalen bukan ikatan kovalen yang berperan penting mendukung stabilitas maupun fungsi. Kemarin kita sudah pernah bahas. Nomor B-nya kelewat ya. Sebutkan reagen dan kondisi apa yang dapat mengganggu. Ya, ikatan hidrogen kita bisa ganggu pakai perubahan pH, interaksi ionik kita bisa ganggu dengan perubahan pH dan kekuatan ion, interaksi hidrofobik kita bisa ganggu dengan penambahan deterjen atau urea, ikatan disulfida kita bisa ganggu dengan tambahkan pereduktor gitu ya, namanya beta-merkaptoetanol atau ditriotretol gitu ya. Lalu ikatan kovalen koordinasi kita bisa ganggu dengan cara reagen penghelat. Dengan menambahkan reagen pengkelatnya. Oke, terangkan mengapa justru interaksi non-kovalen yang berperan penting. Kemarin kita sudah pernah bahas, karena interaksi lemah diperlukan untuk menjaga fleksibilitas struktur protein. Ya, ketika protein itu menjalankan fungsinya, maka seringkali dia perlu melakukan gerak dinamis gitu kan ya, untuk yang melibatkan otomatis melibatkan pemutusan dan pembentukan kembali dari interaksi-interaksi lemah tadi. Nah, ini akan lebih mudah untuk digunakan ya kalau kita gunakan interaksi lemah. Kalau protein itu menggunakan interaksi lemah sebagai penstabilnya, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena untuk memutuskannya, untuk menyambungkannya hanya butuh energi yang rendah dibandingkan memutus ikatan kovalen. Nah, bagaimana bisa mendukung kestabilannya? Kan lemah. Ayo. Jumlahnya banyak. Jumlahnya masif ya, jumlahnya ada banyak. Oke, nomor D. Selain konformasi natif yang distabilkan oleh berbagai interaksi lemah gugus samping, konformasi keadaan ini kita udah bahas juga ya. Jadi permasalahannya adalah dari dalam keadaan terdenaturasi, molekul air itu bisa membentuk klatrat ya di sekitar residu nonpolar. Nah, kondisinya nggak disukai karena entropinya
rendah. Nah, jumlah molekul air yang terkekang dalam struktur klatrat itu akan minimal bila dilakukan folding, ya kan? Sehingga bisa menaikkan entropi molekul air. Ya, jadi konformasi natif memiliki energi bebas lebih rendah. Oke, selain gugus samping protein, ikatan peptida dalam backbone juga memerankan peranan fungsi yang penting menstabilkan karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya terbentuk dengan cara memaksimalkan ikatan hidrogennya sehingga dia bisa membentuk yang namanya struktur sekunder. Ada alpha helix, ada beta sheet. Oke, nomor 3, coba lihat. Gambarkan tripeptida dalam konformasi trans, tunjukkan 6 atom mana saja yang berada dalam satu bidang planar dari ikatan peptida. Yo, coba gambarkan ikatan peptida. Coba gambarkan, ya. Ada peptida, ya. Gambarkan tripeptida, berarti ada 3 residu. Sekarang coret-coret di kertas. Pakai aja simbolnya R1, R2, R3 ya untuk gugusan rantainya. Dalam konformasi trans, tunjukkan 6 atom mana saja yang berada dalam satu bidang planar. Yuk, silakan. Sudah? Sudah belum? Ini mana suaranya ini? Sudah belum? Oh, ini kalau saya ngomong sendiri langsung ujian aja ya. Kita sudahi saja pertemuan hari ini ya. Ini Sudah, mana suaranya? sudah. Nah, suara dong. Kalau misalkan sudah, belum gitu ya. Kan saya nggak tahu nanti ini apakah ada respon, apa pada tidur atau gimana. Oke, udah. Nah, coba tunjukkan 6 atom mana saja yang berada dalam satu bidang planar. Anda gambarkan di sini ada C, gitu kan? Ada C, misalkan di sini R1-nya, ya kan? Trans kan ya? Maka di sini H-nya, maka di sini NH3 plusnya, ya, atau NH plus gini. Nah, ini C, lalu di sini CO-nya kan, C karbonil. Atom apa aja yang berada dalam satu bidang planar? Halo. Halo. C. CN dan H. C, ya C yang mana? Yang jelas dong. Oh. C karbonil. C karbonil sini, terus C yang di tengah ini. C yang tengah sini. Sama N. Ini, lalu N. Cuman 3. Sama H. N yang berikatan dengan H. Sama H, N yang berikatan dengan H sama ini. Sama H-nya yang terikat dengan N maksudnya. Iya. Terus baru 4. O. Karbon. Oksigen yang ini baru 5. Satu lagi? C yang Di sini. R2. Nah, ya jadi kalau Anda gambarkan, ini akan Anda punya bidang datar, bidang planar seperti ini ya. Nah, seperti ini, ya. Lalu berikutnya, yang di sini, ini akan dengan yang ini, gitu kan ya? Nah, bidang planarnya seperti ini. Di sini ada H, nah, di sini ada
COO minus. Nah, ini satu bidang nih. Ya, ini satu bidang. Nah, nanti akan ada rotasi ya. Ingat rotasinya ada yang di sini, ya kan? Ada yang rotasi yang di sini. Nanti ada sudut V, ada sudut psi-nya, ya. Oke, gambarkan struktur resonansi ikatan peptida. Jelaskan untuk menerangkan mengapa tidak ada rotasi di sekitar ikatan CN pada peptida. Ya, di sekitar CN pada ikatan peptida. Anda bisa lihat struktur resonansinya di mana? Jadi pertanyaannya, ini kan ikatan peptida nih, C dengan N. Ini C dengan N ikatan peptida. Ya, Ya, Pak. benar nggak? C karbonil dengan H-nya. C dengan ini, dengan N di sini ikatan peptida bukan? Bukan. Bukan, ya, karena kan karbonil dengan NH-nya. Ini, nah, pertanyaannya kenapa nggak ada rotasi di sini? Ya, kita bisa gambarkan dari struktur resonansinya, ya. Kita lihat, kalau ini ikatan peptida, CO, di sini ada NH, gitu kan? Ya, maka dia bisa beresonansi, misalkan jadi seperti ini. Jadi O minus, nah lihat resonansinya, nah sini plus, sini H-nya, ya, ini plus. Nah, Anda bisa lihat tuh, di sini ikatannya punya karakter ikatan rangkap, makanya daerah sini ini tidak bisa melakukan, yang ini, maka di sini dia tidak bisa melakukan rotasi. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, karena kaku, ya, karena dia punya ikatan, karakter ikatan rangkapnya. Jadi, rotasi mana yang bisa terjadi? Berarti di antara N dengan C alfa, dan satu lagi antara C alfa dengan C, ya. Itu jawaban yang C-nya, kan? Dalam rantai polipeptida sudut dihedral, ya. Nah, bagaimana kedua sudut dihedral ini ditentukan? Ya, Anda ya untuk tentang plot Ramachandran. Nah, informasi apa yang ditampilkan pada plot Ramachandran? Ramachandran plot menampilkan informasi tentang sudut dihedral, ada sudut nanti di sini, misalkan di sini adalah apa namanya tadi, N dengan C alfa itu adalah si V-nya, ya, di sini adalah sudut psi-nya, ya. Nanti kalau kita plotkan di mana? Di seperti ini, antara P dengan psi-nya, maka kita akan punya daerah-daerah yang diperbolehkan ada secara sterik, ada daerah-daerah yang terlarang akibat tolakan sterik. Ya, nanti kita tahu kita punya 3 daerah, yang hanya ada 3 daerah yang memiliki tolakan sterik minimal, ya, yaitu nanti ada yang membentuk daerahnya si alpha helix, ada daerahnya beta sheet, gitu kan ya, dan ada satu daerah lagi. Oke, tentang struktur sekunder dari protein. Deskripsikan minimal 3 ciri utama dari struktur alpha helix. Apa aja? Ayo, apa aja? Yang satu Terjadi pemaksimalan hidrogen, Pak. Pemaksimalan ikatan hidrogen itu namanya bukan ciri. Kalau itu kenapa dia membentuk alpha helix untuk memaksimalkan ikatan hidrogennya, ya. Pertama, pertanyaannya adalah deskripsikan minimal ciri utama dari struktur alpha helix. Kalau saya tanya misalkan, tolong deskripsikan ciri utama dari rumah kamu. Kamu akan bilang, rumah saya catnya warnanya putih, pagernya tinggi. Nah, itu ciri, ya. Nah, sekarang ciri dari alpha helix apa? membentuk struktur alfanya ikatan 1 dengan 4. 1 dengan 4, oke, tapi alpha helix kan nanti ada helix yang 1,4, ada yang 1,6.
Ayo. Bentuknya seperti apa? Koil ikatan Oh, DNA, Pak. Wah, ikatan Spiral, DNA. Spiral. Bentuknya spiral, spiral. Ya, mengitari sumbu. gitaris. Oke, satu putaran helix. Kemarin ada berapa residu rata-ratanya? Ini kita bicara protein ya. Kalau DNA double helix. Satu putaran helix kemarin ada berapa residunya? 3,6, Pak. 3,6 residu gitu ya, dengan jarak putar 5,4 angstrom ya. Pokoknya 3,6 residunya aja yang penting ya. Nah, lalu berikutnya yang bereaksi atau yang berinteraksi apa? Atom setiap NH pada ikatan peptida berikatan hidrogen dengan Oh, kalau sekarang oksigen dari karbonil ya pada tiap 4 residunya kalau dia 1,4 helix gitu kan ya. Oke, terus berikutnya gugus R-nya kalau di dalam alpha helix ada di mana? Di dalam atau di luar? di luar. Tidak. Di luar ya. Yang di dalam adalah yang membentuk ikatan hidrogennya pasti kan ya. Nah, si peptidanya. Jadi gugus R residu asam amino mengarah ke luar helix. Nah, itu ciri-cirinya. Terangkan kondisi apa saja yang dapat mempengaruhi kestabilan helix. Ada banyak ya. Dilihat dari gugus sampingnya. Kalau gugus sampingnya antara residu Ri dengan Ri plus 4, gitu kan ya. Kan dia jaraknya 4 residu. Nah, bila gugus samping kedua residu tadi bermuatan apa yang lawan jenis gitu ya, muatannya berlawanan jenis, misalkan yang satu positif, yang satu negatif, maka struktur helixnya akan lebih stabil atau lebih tidak stabil? Berlawanan sama Lebih lebih stabil. Kalau dia punya cincin aromatik antara kedua residunya, I dengan I plus 4-nya, menstabilkan juga. Kalau ada residu yang bulky, ya, struktur residunya besar gitu, besar, ketemu interaksi dengan besar, maka stabilkan atau maka kan tidak stabil gitu ya. Nah, coba sekarang ciri utama dari struktur beta sheet. anti paralel. Ada yang punya, ada orientasinya gitu ya, orientasinya berupa paralel dan anti paralel. Oke, itu satu. Terus dua, yang kedua, Panjang satu sheetnya 7 angstrom. panjang satu sheetnya nggak tentu karena nanti ada yang bisa panjang, ada yang lebih pendek gitu ya beta sheetnya. Nah, tapi coba lihat dari dua rantai yang saling interaksi ya, berada pada posisi berdampingan ya. Nah, dia cirinya posisinya saling berdampingan distabilkan oleh apa? Penstabil beta sheetnya apa? Ayo, kok lama? Interaksi apa yang menstabilkan beta sheet? Ikatan hidrogen. Iya, lama banget. Ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen menstabilkan interaksi antara beta sheet gitu kan. Lalu gugus R, nah itu biasanya berukuran kecil dan dia mengarah keluar muka rantainya. Oke, berikutnya terangkan alasan bahwa struktur beta sheet antiparalel lebih stabil dibandingkan struktur beta sheet paralel. Kenapa?
tidak banyak. Ikatan hidrogennya sama nggak? Sama. Ya, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Coba bayangkan yang coba ingat-ingat lagi di interaksi pada ikatan hidrogen paralel. Ya, di paralel karena dia paralel, dia stacking gitu kan ya. Ya, O-nya nanti ketemu dengan H-nya. Ya, O-nya nanti ketemu dengan H-nya. Dia satu-satu. Nah, kalau di antiparalel, nah ada penambahan dari ikatan hidrogennya. Satu residu nanti bisa, misalkan ya, saya gambarkan aja kali ya, biar lebih mudah untuk memahami. Nah, kalau misalkan di sini ada H, ya, di sini ada, ini ada apa? Misalkan ini CO-nya, ya di sini C alfa ini berarti ya, C alfa di sini NH, gitu ya. Jadi di sini ada C alfa, ini ada CO. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti dia akan ketemu di beta sheet itu, coba ingat-ingat lagi slide-nya. Ini akan ketemu dengan H dari N seperti ini, ya. Yang di sini akan ketemu dengan O, ya, bentuk interaksi hidrogen, ya, dari C di sini, gitu ya. Ini dihubungkan dengan C alfa, nah seperti ini kan. Nah, kalau di antiparalel dia agak menyamping, ya, agak menggeser, ada orientasinya seperti ini, ada sudutnya. Coba nanti lihat lagi di antiparalel. Coba sebentar, saya coba cari di sini aja deh. Antiparalel, beta sheet. Nah, coba lihat. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya gambarnya? Kelihatan. Nah, ternyata orientasi beta sheet antiparalel ini jauh lebih disukai daripada orientasi beta sheet pada posisi paralel ini, ya. Nah, jadi dia lebih stabil nanti ikatannya atau lebih disukai, ya, konfigurasinya. Oke. Berikutnya. Mana tadi? Terakhir sampai sini. Oke, mengapa glisin dan prolin sering ditemukan dalam struktur beta turn? Jadi prolin itu terutama ya dibilangnya sebagai helix breaker. Ya, dia perusak struktur helix. Kalau ketemu ada prolin di situ, maka helixnya biasanya berhenti langsung. Kenapa? Glisin dan prolin sering ditemukan pada beta turn. Ada gugus aromatiknya bukan, Pak? Untuk yang prolin, bukan aromatik, tapi aromatiknya khusus kalau prolin. Dia lingkar, ya. Kalau glisin nggak ada, glisin cuma HR-nya. Alasannya harusnya berbeda tuh. Kalau glisin, kenapa ditemukan di beta turn? Karena apa? Prolin, kenapa? Nah, gitu. Prolin, ada gugus amino bebas nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dia bentuk lingkar. Anda bayangkan, ya, prolin, strukturnya seperti ini. Nah, kalau dia bentuk lingkar, lihat di sini. Kalau dia bentuk ikatan peptida, ini COOH-nya kan ya, CO, ini C alfa, ini NH. Nah, dia bermasalah ketika dia membentuk residu kan. Dia akan ambil orientasinya ke arah cis atau trans. Cis. Ke cis, ya. Kalau trans kan yang tadi yang Anda gambarkan di pertama, di soal-soal awal tadi ya, Anda gambarkan konformasi trans. Nah, kalau prolin dia ambil cis, ya. Jadi masalah
Jadi dia akan ditemukan dalam bentuk coil atau beta turn, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kasus glisin, karena glisin itu cuman gugus sampingnya cuman hidrogen, dia nggak ada masalah sterik dengan residu tetangganya, sehingga pada beta turn glisin juga masih bisa ditemukan. Jadi nggak ada masalah kalau untuk glisin bisa sebagai beta turn juga. Ya, tapi kalau prolin itu udah pasti sifatnya helix breaker ya. Oke, soal berikutnya. Terangkan apa yang dimaksud dengan motif dalam suatu protein. Motif itu apa? Ketika punya struktur yang berbeda tapi motifnya sama, maka fungsi dari protein itu bisa sama juga, Pak. Oke, itu pemahamannya. Kalau ditanya definisinya, masa diterangkannya seperti itu? Ayo. Pakai bahasanya diperbaiki. Motif adalah, ingat, motif itu adalah super secondary structure gitu kan ya, dari struktur sekunder. Nah, tapi dia ada struktur tertentu yang unik. Nah, artinya motif adalah susunan unik, ya, susunan unik dari struktur sekunder. Nanti ada yang alfa alfa, alfa beta alfa n. Susunan unik dari struktur sekunder yang terkadang tadi memiliki fungsi tertentu di dalam struktur tersier protein. Itu yang kita sebut sebagai motif. Ya. Kalau saya tanya domain itu apa? Bagian dari protein yang punya folding sendiri, bukan Pak? Yang punya foldings independent gitu ya, bukan sendiri. Maksudnya kalau independent itu bukan sendiri, apa ya? Yang dia foldingnya ya independen, istilahnya apa ya independen tuh? Mandiri. Jadi nggak enak pakai bahasa mandiri, kayak bank. Jadi independen lah, ya. Punya pola folding yang independen. Itu yang namanya domain. Nanti biasanya punya fungsi tertentu gitu ya kaitannya. Nah, kalau subunit, apa bedanya? Nanti PR ya buat kalian, coba cari apa bedanya domain dengan subunit. Nah, itu coba nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Tentang struktur tersier protein. Apa syarat folding protein globular di dalam air? Dalam lingkungan berpelarut air, konformasi protein ditentukan oleh dua faktor utama. Terangkan kedua faktor tersebut. Ya. Ya, ini maksudnya ketika dia melakukan folding di dalam air. Syaratnya apa? Faktornya? Yang pertama, strukturnya harus kompak. Ya, apa persyaratan folding globular di dalam air? Strukturnya harus kompak sehingga bisa meminimalisir luas permukaan hidrofobik yang kontak dengan molekul pelarut. Yang kedua, gugus fungsi yang berpotensi membentuk ikatan hidrogen dibuat berpasangan atau dimaksimalkan ikatan hidrogennya sehingga dia pembentukan struktur sekunder alfa helix dan beta sheet itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Oke, selain distabilkan oleh interaksi lemah, protein juga distabilkan oleh dua tipe ikatan kovalen. Ini udah tadi, udah. Yang B saya ganti aja deh pertanyaannya. Mengapa, ini yang C langsung. Mengapa residu asam amino tak bermuatan seperti serin, treonin, asparagin, glutamin, tirosin dapat ditemukan di interior maupun di permukaan protein? Ayo. Kenapa? Karena
Dia bermuatan netral saat ditemukan di air. Iya, terus kenapa? Apa hubungannya air dengan muatan netral? Jadi nggak hidrofobik bisa, di sisi hidrofobik bisa, di sisi hidrofilik juga bisa. Oke. Nah, biasanya, coba lihat ya, biasanya asam amino polar, ya, kalau dibilang polar, ini kan polar, kalau bilang polar kan harusnya adanya di mana biasanya, lebih sukanya? Di luar kan, tapi kenapa bisa di Interior, dalam Pak. juga? Ah, polar. Oh iya, eksterior, Pak. Iya, kita bicara protein secara normal, bukan protein membran, ya. Harusnya kan di eksterior, tapi ini ternyata ditemukan juga di interior. Itu permasalahannya. Coba lihat dari gugus sampingnya. Serin, gugus sampingnya apa? CH2OH. Serin. Nah, lihat ya, ini struktur serin, CH2OH. Terus berikutnya, tadi apa? Treonin. Nah, OH, ya, treonin, ada OH. Berikutnya, apalagi? Asparagin. Asparagin. Ada OH-nya juga, ada ONH2, ada NH2-nya. Glutamin. ONH. ada O, ada NH2. Ya, nih. Nah, maka kita bisa pahami bahwa ya, asam-asam aminopolar tak bermuatan seperti ini, nah dia punya gugus fungsi yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, makanya asalkan gugus samping asam amino tersebut berikatan hidrogen, maka dia bisa berada di interior protein. Nah, itu alasannya. Oh, ini ada nomor D-nya. Apa yang dimaksud dengan domain tadi dijadikan PR? Ya, tadi ya, domain adalah unit-unit globular dalam struktur tersier protein yang memiliki pola folding yang independen, mekanisme folding yang independen. Ya. Jadi kalau domain itu terkadang dia tidak terpisah sebagai unit globular independen ya. Jadi kira-kira seperti itu. Contoh Anda ambil dari misalkan DNA polimerase aja strukturnya. Kemarin kita udah bahas DNA pol gitu ya. DNA polymerase. Nah, kita ambil ya strukturnya, structure. Kita cari strukturnya di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, dia punya ya tidak tegas terpisah unit-unit globularnya ya dalam strukturnya, tapi lihat dia punya bagian-bagian tertentu nih. Nah, ini pola foldingnya beda. Nah, ini kita sebut sebagai domain ya, ini domain. Nah, ini domainnya. Ya, ada beberapa domain nih, ada eksonuklease domain ya kan? Ada TAM-nya, ada daerah yang namanya polimerase active site-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Bedakan dengan subunit. Ya. Oke, struktur kuarterner. Apa keuntungan? Lihat ya, struktur kuarterner dibangun dari beberapa struktur tersier, kemudian digabungkan, ya atau subunit. Digabungkan. Nah, apa keuntungan penggabungannya? Kenapa nggak langsung aja? Langsung aja satu dilipat jadi kuarterner gitu. Apa keuntungannya? Ayo, Supaya siapa Pak. ini? Priyanka ya? Ini siapa? Husna, Pak. Oh, Husna. Oh, di sini gambarnya tadi ini Priyanka. Husna. Husna yang mana ini? Oh, ini Husna. Oke. Tadi supaya lebih rapi. Supaya apa? Lebih rapi pengemasannya. Ya kan kalau lebih rapi ya tinggal dirapihkan aja. Mulai dari awal, dari primer langsung jadi
quaterner dibikin rapi. Yuk, kita coba satu-satu pemahamannya. Karena struktur Priyanka. tersier sendiri tidak rigid, jadi bisa fleksibel gitu Pak, baru Iya, oke, itu alasan kenapa dia bisa dikemas sebagai quaterner, tapi pertanyaannya kenapa nggak quaterner langsung dari primer, langsung jadi quaternernya aja gitu, jadi sekunder, kemudian langsung ke quaterner, langsung dikemas seperti itu. Pertanyaannya itu. Keuntungannya apa? Dibikin tersier dulu, nanti tersier satu dengan tersier yang berikutnya digabung baru. Joshua, coba. Joshua? Halo Joshua? Mana ini suaranya Pak. Joshua? Ya, kenapa? Alasannya. Menurut saya tadi supaya lebih sama sih Kak, Pak, supaya dia lebih efektif gitu Pak, dan lebih cepat gitu Pak, untuk lebih memudahkan dalam mengikat nanti sebagai protein Pak. Jadi Lebih fungsinya efektif. lebih kompleks gitu Pak. Ya kan kalau dibentuk langsung quaterner juga bisa lebih kompleks. Lebih efektif. Efektifnya seperti apa tuh efektifnya? Lebih memudahkan, benar ya. Nah, jadi kalau dari sisi struktur protein ya, penggabungan struktur tersier itu bisa menciptakan struktur ruang baru yang punya fungsi yang baru pula. Nah, uniknya itu. Nah, kalau Anda perhatikan, rata-rata struktur quaterner itu punya subunit yang identik. Nah, dari sisi efisiensi di level DNA, Anda bayangkan, Anda udah belajar DNA-nya ya. Nah, ini menguntungkan. Kenapa? Karena protein multi subunit, ya, nggak perlu banyak copy gennya. Ya, cukup satu gen mewakili struktur tersier, ya kan? Dibikin subunit, nanti subunitnya digabung. Jadi efisiensinya dari sisi tadi di level DNA. Nah, tadi nggak dijelaskan efisiensinya di mana. Ya, paham nggak maksudnya? Farisa paham maksudnya? Paham Pak. Oke, Joshua itu Farisa paham? Masih kurang nangkep Pak. Oke. Persiapkan ya, siap-siap untuk menangkap sekarang. Nah, ini bayangkan ini subunitnya ya. Ini struktur tersiernya, anggaplah seperti ini. Lihat. Keuntungan pertama ya, penggabungan dari subunit ini saya punya 4 misalkan, maka nanti bisa saya gabungkan, saya buat bentuk misalkan seperti ini. Nah, kebayang ya, Farisa? Kebayang sampai sini? Iya Pak. Mulai dari bentuk seperti ini subunit 1, ada 4 buah. Nah, ini bisa kita gabungkan. Ini fungsinya tertentu ya. Nah, ketika dia bergabung, dia punya ruang tertentu. Nah, dia bisa punya fungsi tertentu pula. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau untuk bentuk seperti ini sebenarnya bisa dari satu urutan primer protein, ya kan? Satu urutan primer protein ini kan dia dibentuk dari gen gini kan. Nah, kalau misalkan seperti ini, dibentuknya tidak dari tersier, Anda bayangkan, berarti dia harus punya gen untuk yang ini langsung, ya. Satu lagi dia punya gen untuk yang ini saja. Nah, itu kita tidak, sel itu akan udah diciptakan sempurna gitu lah pokoknya. Kalian itu udah makhluk yang sempurna gitu kan. Jadi ini udah didesain, ya udah satu gen aja cukup. Nah, nanti tinggal dikemas. Jadi kalau butuhnya yang ini ya cukup dikemas sampai sini. Kalau butuhnya sampai ke quaterner baru dikemas lagi. Nah, jadi bisa efisien dari sisi gennya. Kalau sisi gennya efisien, Anda bayangkan berarti kan dia molekulnya bisa jauh lebih kecil. Jumlah gennya jauh lebih kecil. Ukuran selnya kita terbatas kan di manusia. Ya, di sel itu kan ukurannya terbatas. Jadi nggak perlu ada penambahan atau peningkatan volume dari
selnya. Jadi efisiensi level DNA-nya sangat menguntungkan. Ya, kebayang sekarang udah tertangkap, Larissa? Iya, sudah, Pak. Oke, kalau udah ditangkap jangan dilepas ya. Oke, kita mulai lanjut lagi. Oh, udah habis ternyata. Nah, sekarang kita coba masuk ke biokatalisis. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, kita masuk ke biokatalisis, yaitu enzim ya, alias enzim. Nah, coba lihat, gambarkan diagram koordinat S terhadap S menuju P terhadap energi potensial untuk reaksi yang dikatalisis dan tidak dikatalisis oleh enzim. Beri label posisi energi aktivasi atau energi pengaktifan, delta G. Ada tanda pagar itu. Lalu, dan beda energi bebas standar, delta G 0 aksen, antara S dan P. Maka, gambarnya seperti apa? Kita gambarkan. Ini adalah delta G-nya. Ya. Lalu di sini adalah koordinat reaksinya. Ya. Saya tulis koordinat reaksi. Ya. Maka, yang tanpa enzim, misalkan reaksinya adalah seperti ini, eksotermik gitu ya, adalah seperti ini. Nah, yang dengan enzim, dengan bantuan enzim seperti apa? Lebih rendah. Lebih turun, Pak. Cuman lebih rendah saja? Membentuk bukit baru. Membentuk apa? Sorry? Istilahnya apa? Intermediate. Bukan keadaan transisi, tapi apa? Intermediate. Intermediate. Ya, nah di sini ada intermediate. Lalu di sini ada intermediate, gitu kan ya? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini misalkan ini adalah enzim, gitu kan? Enzim. Ini substrat, gitu. Ini adalah produk, ya. Kalau yang dengan enzim, dia bentuk intermediate, misalkan enzimnya mengikat substrat dulu, jadi ES, gitu kan ya. Intermediate-nya yang titik ini, gitu ya, bukan yang ini. Kalau ini beda. Lalu kemudian dia membentuk intermediate lagi, misalkan sebelum dia melepaskan ke produk, dia bentuk intermediate enzim produk, nah, baru dilepaskan ke produk. Delta G, keadaan aktivasinya mana? Keadaan transisinya? Kalau yang kasus ini, ada di sini, ya kan? Kita kasih tanda pagar kan? Kalau yang kasus ini, di? Ini, ya. Oke. Nah, delta G-nya yang mana? Delta G 0 aksennya. Delta G 0-nya adalah yang jarak antara substrat ke produksi ini, gitu ya. Nah, ini kita punya delta G 0-nya, ya. Oke. Berikutnya, perbedaan energi bebas standar antara substrat dan produk dapat bervariasi di antara reaksi yang berbeda. Oh iya, sebelumnya saya harus disclaimer dulu ya. Anda jangan bayangkan soal ini akan keluar di ujian. Ya, ini cuma buat menguji pemahaman Anda saja gitu ya. Kalau di ujian saya nggak tahu siapa yang bikin soalnya. Nanti seperti apa ya nggak tahu. Ya, tapi kalau Anda paham harusnya kasusnya seperti apa Anda bisa kerjakan. Oke, nomor 2, perbedaan energi bebas standar delta G 0 aksen antara substrat dan produk dapat bervariasi di antara reaksi yang berbeda. Terangkan makna dari perbedaan ini ditinjau dari perbedaan konsentrasi substrat dan produk. Maka ya Anda bisa hubungkan dengan persamaan yang Anda sudah pelajari waktu dulu di TPB ya. Delta G 0 itu akan sama dengan minus RT ln K. Ya, maka minus RT ln K, K-nya bisa dirubah menjadi konsentrasi.
produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien, atau konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi substratnya. Semakin besar nilai delta G0 aksennya, semakin gimana perbedaan konsentrasi substrat dengan produknya? Makin besar atau makin kecil? Makin kecil, Besar. Pak. Semakin besar. Ya, delta G0 aksen sama dengan minus RT ln konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, gitu kan? Maka perbandingannya, ya kalau delta G, maka delta G0 per minus RT, gitu kan, sama dengan ln perbandingan produk dengan substrat. Maka kalau delta G-nya makin besar, ya perbandingan konsentrasi substrat dengan produknya, perbedaannya akan semakin besar juga. Ya, coba dicatat lagi, ditulis lagi, tulis rumusnya. Delta G0 sama dengan minus RT ln K. K-nya diganti dengan konsentrasi produk per konsentrasi substrat. Ya, sekarang kelihatan kalau delta G-nya makin besar, maka perbedaan konsentrasi produknya akan dengan substratnya akan semakin besar. Terlihat ya? Paham? Paham, Pak. Oke, 3. Bila dibandingkan dengan reaksi yang tidak dikatalisis, apa efek katalisis enzim terhadap parameter berikut? Perubahan energi bebas standar, berpengaruh atau tidak berpengaruh? Tidak, Pak. Tidak Tidak berpengaruh. Tidak, Pak. Energi aktivasi berpengaruh atau tidak? berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Kalau dengan enzim, maka dia akan turun energi aktivasinya. Laju awal reaksi berpengaruh atau enggak? Enggak, Pak. Tidak. Berpengaruh. Enzim itu untuk mempercepat reaksi, ya. Laju awalnya akan naik otomatis, ya. Tetapan kesetimbangannya akan berpengaruh atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, karena tetapan kesetimbangan hanya dipengaruhi oleh suhu. Substrat. Substrat, suhu, ya, yang bisa mempengaruhi ketetapan kesetimbangan di situ hanya suhu. Anda ingat-ingat lagi persamaan waktu pas di TPB, ya, di bagian apa namanya itu, kinetika, ya. Oke, suatu reaksi yang dikatalisis enzim diketahui memiliki laju reaksi 20 mikromol per menit ketika konsentrasi substrat 0,01 molar. Nilai Km-nya 10 pangkat minus 5. Asumsi enzim mengikuti kinetika Michaelis-Menten. Oh, berarti ada ya yang tidak mengikuti? Ada, ya. Nanti ada enzim-enzim alosterik, dia nggak sesimpel itu nanti. Ya. Berapakah laju reaksi ketika konsentrasi substrat 10 pangkat minus 5 dan ketika 10 pangkat minus 6? Gimana caranya? Saya bisa tahu Vmax-nya nggak dari sini? Saya bisa tahu nilai Vmax-nya nggak dari data ini? Bisa. Halo? Dari mana? Pakai persamaan Michaelis-Menten. Nggak ada datanya. Mana coba kamu punya data variasi substratnya? Substratnya cuma dikasih tahu 1. Dari data ini coba. Datanya kurang atau tidak untuk soal ini? Halo? Kalau Anda mengerjakan kasus seperti ini, Anda akan bilang datanya kurang, gitu. Akan tanya seperti itu atau tidak?
Konsentrasi enzimnya belum ada, Pak. Konsentrasi enzimnya belum ada, Pak. Oh, itu dia nggak boleh kurang ajar ya. Jadi kita udah bikin soalnya, Anda tinggal kerjakan saja. Soalnya pasti udah benar ya. Kalau perkara belum bisa menjawab, nah itu nanti perkara lain. Coba lihat. Dari sini ya, Anda nggak punya konsentrasi enzim, Anda nggak punya variasi substrat. Kira-kira Anda bisa pakai pemahaman Anda. Lihat. Nilai KM itu apa sih intinya? KM itu adalah konsentrasi di mana setengah populasi enzim sudah terisi penuh dengan substrat. Benar nggak? Makna fisiknya adalah seperti itu. Betul ya? Anda bisa lihat sekarang nilai KM-nya 10 pangkat minus 5. Kecil banget kan? Jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi substratnya yang 0,01 molar. Ya, 10 pangkat 3 kali lebih kecil nilai KM-nya daripada substratnya. Maka ketika konsentrasi substratnya jauh lebih besar daripada KM, lajunya adalah 20 mikromol per menit, boleh nggak saya asumsikan, oke, ini berarti adalah Vmax-nya. Benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya, Anda bayangkan. Nah, Anda bayangkan kan seperti ini, gitu kan? Nah, KM-nya di sini 0,00005. Nah, di sini konsentrasi substratnya sudah di 0,001-nya. Nah, ini 0,000005, gitu kan? Nah, berarti dia sudah berada di Vmax-nya sebenarnya. Jadi 20 mikromol per menit ini untuk kasus ini ya, karena ini jauh lebih kecil daripada konsentrasi substratnya, maka untuk kasus ini dia sudah berupa Vmax. Oke, asumsi enzim mengikuti kinetika Michaelis-Menten. Berapa laju berapa laju ketika konsentrasi S-nya sekian? Maka Anda tinggal masukkan ke persamaan Michaelis-Menten. Persamaannya ada yang masih ingat apa? Fenol sama dengan S Vmax konsentrasi substrat KM bagi KM ditambah konsentrasi substrat. Coba masukkan angkanya 10 pangkat minus 5. Berapa dapat Vmax-nya? Berapa dapat laju reaksinya pada saat 10 pangkat minus 5 molar pada saat 10 pangkat minus 6 molar. Silakan coba hitung. Lima mikromol per menit. Untuk yang mana? Yang A. Yang A jawabannya adalah 5 mikromol per menit. 5. Kayaknya nggak make 10 sense deh. 10, Pak. 10 mikromol per menit ya. Sebenarnya simple. Anda tinggal hitung aja ya. Karena laju reaksi ketika konsentrasi S sama dengan KM, ya kan? 10 pangkat minus 5. Ya, ini kan KM-nya juga 10 pangkat minus 5. Berarti pada saat konsentrasi substrat sama dengan KM, ya Anda bisa masukkan sih pakai persamaan tadi. Tapi nggak perlu Anda hitung juga sebenarnya. Kalau Anda paham, ya. Ya kan? Kenapa? Karena pada saat konsentrasi KM, ya kan? Maka itu adalah kondisi pada saat setengah Vmax. Benar nggak? Kecepatannya adalah setengah Vmax. Ingat lagi di sini. Ya, ini KM. KM ini adalah pada saat di sini kan. Nah, ini KM-nya, ya kan? Konsentrasinya. Di sini adalah setengah Vmax-nya. Ya, tinggal 20 dibagi 2, nggak perlu dihitung. 20 bagi 2 dapat 10 mikromol per menit. Ya, nah, kalau Anda masih belum paham, Anda akan hitung pakai rumus tadi. Kalau Anda sudah paham, ini cuma dikedipin sedikit ya. Oh, udah kebaca. Oh, ini Vmax, ini konsentrasi pada saat sama dengan KM, ini 10-nya berarti ya. Nah, itu beda kalau kita paham ya.
Oke, yang B-nya baru. Nah, kalau ini baru harus dihitung. Pada saat konsentrasi 10 pangkat minus 6. Berapa dapatnya? Lajunya? Ya kan? Kalau ini 10 pangkat minus 5 di sini, dapat 10. Kalau ini lebih kecil lagi kan? 10 pangkat minus 6. Berarti harusnya kecepatannya jauh lebih kecil lagi. Coba hitung berapa? Dapat? Sudah? 1,81 Pak. Salah. Masa 2,81? 10 pangkat 6. Minus 6 itu. KM-nya 10 pangkat minus 5. Vmax-nya 20 mikromol per menit. Dapatnya berapa? 1,81 kali 10 pangkat 6. 1,8 mikromol per menit. Gitu ya? Harus ada satuannya tuh. Ya, coba nanti dicek lagi hitungannya. 1,8 mikromol per menit. Itu adalah lajunya. Tadi KM-nya 10 pangkat minus 5 molar. Ya. Oke, nomor 5. Coba. Nilai turnover number suatu enzim diketahui sebesar sekian. Berdasarkan data di bawah ini, hitung nilai KM dan jumlah total enzim yang digunakan dalam percobaan kali ini. Nah, ini R ini adalah rate gitu ya. Ya, silakan hitung. Anda mau pakai cara gimana? Turnover number tahu kan ya? Turnover number itu kakat. Turnover number itu kakat. Anda hitung pakai cara gimana untuk menentukan KM-nya? Halo? Ihsanul Dafa, gimana cara buat menghitung KM-nya? Halo? Ihsan mana? Iya Pak. Iya, gimana cara menghitung KM? Kalau saya punya data seperti ini, saya punya V, ya, laju, saya punya konsentrasi substrat, cara hitung KM-nya gimana? Wah, kok blank? Muhammad Ramdhani? Pak. Gimana cara ngitung KM-nya? Belum tahu juga. Ya ampun, udah mau UTS. Di regresi bukan Pak? Oke, silakan coba. Antara apa dengan apa? Wah, kacau ini. Nggak baca ya. Nggak ada yang baca buku ya. Kan ada semua di buku ya. Kita udah pernah jelaskan juga. Nah, coba Sinta. Saya juga belum nemu caranya, Pak. Kalau belum nemu caranya berarti belum baca ya. Ini Pak. Apa? Bisa jadi. Nggak jadi Kak, Pak. Nah, Cemi itu mau jawab tuh kayaknya. Di regresi bukan Pak, tapi diubah dulu jadi Antar apa dengan apa? substratnya tapi diubah jadi 1/S sama 1/V dulu. Oke, diregresi bikin kurva seperti ini. Yang mana sumbu X-nya, mana sumbu Y-nya.
Sumbu X-nya yang 1 per substrat. 1 per konsentrasi. Sumbu apanya? 1 per konsentrasi S. Gitu. Ya, yang ini 1 per Kecepatan. nolnya. Oke, coba dibuat regresi. Nanti ini kita pakai persamaan. Anda ingat kemarin waktu pas di perkuliahan ada yang namanya persamaan Lineweaver-Burk. Ya, bentuk persamaannya seperti apa? Ya, Michaelis-Menten kinetikanya Anda buat 1 per-nya kan. Nanti hasilnya akan dapat, kalau Anda modifikasi 1 per V sama dengan, ada yang masih ingat? 1 per apa? 1 per Vmax. Vmax plus dikurangi. KM per Vmax kali per S. Dikurangi atau ditambah? Ditambah. Ini. Ditambah, Kak. Ditambah KM Per Vmax per Vmax dikali per S. kali 1 per konsentrasi S-nya. Oke, coba. Ya, nanti dapat gradiennya adalah KM per Vmax, dapat ini kan sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini dapat gradiennya ini, dapat intercept-nya, ya adalah 1 per Vm. Coba, silakan. Anda tentukan tuh, berapa Vmax-nya, berapa KM-nya, ya. Dan terakhir nanti jumlah total enzimnya. Ya, 5 menit waktunya, dimulai dari sekarang. Sekarang 10.10, 10.15 saya udah ketemu jawabannya ya. Anda sih yang ketemu jawabannya, saya sih udah. Gimana? Sudah ada yang dapat jawabannya? Masih belum? Ya, silakan dilanjut kalau masih belum dapat jawabannya. 3 menit lagi. Bapak mohon maaf tadi belum di screenshot soalnya lagi ketutup. Iya, makasih Pak. Oke, sorry. Bentar ya.
Oke, berapa? 2,01 bukan? 2,01. Apanya tuh? KM-nya. KM-nya 2,01. Apa? 2,01 apa? Satuannya. Satuannya. Oh, Nilai KM itu nggak akan berarti kalau kamu nggak punya satuannya. Ya tinggal dilihat itu satuannya apa. Di sini kan milimolar ya. Anda plotnya kan langsung ya tadi. ya Pak. Satuannya adalah 2,01 milimolar. Yang lain dapat nggak? Halo? Yang lainnya dapat semuanya? Dapat ya? Vmax-nya berapa? 500, Pak. 500 apa? Mikromol per Milimol per menit. Mikromol per menit. Mikromol per menit. Nah, satuannya harus tetap ditulis ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Anda pakai cara seperti itu ya. Sebenarnya kalau Anda paham, lagi-lagi ini. Kalau Anda paham, Anda lihat datanya, ini sekali kicep langsung kelihatan. Coba. Tanpa menghitung ini saya bisa langsung tentukan berapa nilai KM-nya. Kira-kira berapa? Ya tadi ya 2 milimolar tadi udah. Nah, caranya gimana? Ya tinggal lihat aja sini. Ya. Anda hitung seperti itu bagus, boleh. Anda tidak hitung pun sebenarnya bisa kelihatan kalau datanya seperti ini. Lihat konsentrasi substratnya ini sangat-sangat tinggi. Lihat di sini naik, ini naik, ini naik, ini makin sedikit naiknya, ini naik, ya. Di sini sudah stagnan. Artinya apa? udah mendekati Vmax. Sini sudah jadi Vmax-nya, gitu kan ya? Ini sudah jadi Vmax-nya. Vmax-nya berarti sekitar 500 mikromol per menit. Nah, saya nggak perlu ngitung. Ternyata udah bisa ketemu itu. 500 mikromol per menit. Nah, pertanyaannya, konsentrasi substrat pada saat setengah Vmax. Kan gitu kan ya? KM itu adalah konsentrasi substrat pada saat setengah Vmax. Setengah Vmax-nya berarti kalau 500 Vmax-nya berarti setengah Vmax adalah 250. Konsentrasi substratnya adalah 2, maka ini adalah KM-nya. Ya, Anda bisa tentukan kalau datanya seperti ini bagus gitu ya. Nah, Anda bisa tentukan, oh ini KM-nya segini 2, udah langsung 2 apa? 2 milimolar. Ya, tapi Anda juga bisa tentukan pakai perhitungan, pakai plot Landwever-Burk tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau cara nggak ngitung tadi ya itu kita harus punya pemahaman dulu terhadap kinetika enzimnya ya, pemahamannya baik maka kita bisa lihat. Oke, turnover number-nya 5.000 per menit. Oke, kakat berarti ada 5.000 produk yang dihasilkan per menitnya. Pertanyaannya, berapa jumlah total enzim yang digunakan pada percobaan ini? Maka jumlah total enzim atau E0 gitu kan adalah sama dengan apa? Vmax per kakat, Pak. Vmax per kakat sama dengan Vmax-nya tadi 500 mikromol per menit dibagi dengan 5.000 per menit. Ya, satuannya harus sama di situ. Bisa dicoret menitnya, ya kan? 500 dibagi 5.000 per menit, ya, maka jadi 0,1 apa satuannya? Milimolar. Oh, milimolar. Kan tadi katanya Vmax per kakat. Vmax satuannya tadi apa? Oh, mikromol, Pak. Mikromol. Ya, jadi jumlah total enzimnya adalah 0,1 mikromol. Oke, saya pikir untuk yang ini cukup ya. Masih ada waktu. Inilah untuk inhibisi kita nggak akan bahas materinya sampai ke inhibisi, tapi Anda sebenarnya bisa hitung juga nih kinetika enzim. Nah, coba ini di screenshot aja, nanti coba dikerjakan di rumah. Ini caranya sama kan ya?
Anda punya data substrat, Anda punya data laju tanpa inhibitor, dengan laju dengan inhibitor. Anda plotkan pakai Lineweaver-Burk, Anda bisa hitung berapa km-nya, berapa Vmax-nya. Ya, km untuk tanpa inhibitor berapa, km dengan inhibitor berapa, ya, Vmax-nya berapa, Vmax dengan inhibitor berapa. Nanti Anda lihat, ya, mana nilai yang berubah. Nanti saya kasih tahu jawabannya di sini. Yang berubah adalah nilai Vmax-nya. Kalau Vmax-nya yang berubah, maka tipe inhibisinya adalah apa? Non-kompetitif. Non-kompetitif. Ya, ini nanti inhibisinya adalah non-kompetitif. Nanti silakan coba dikerjakan ya, di screenshot dulu. Oke. Kalau sudah, ini udah ya. Saya pindah ya. Saya pindah ya, boleh? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Bagian terakhir, yang simple aja lah. Kalau lipid kayaknya cuma gampang lah, cuma gitu-gitu aja. Nah, ini bagian terakhirnya. Struktur asam nukleat. Nah, coba. Deskripsikan struktur DNA yang diusulkan oleh Watson dan Crick. Nah, yang ada di sini siapa nih? Farisa udah, ini udah. Ada yang living. Anissa Raihan, coba. Nah, tadi kayaknya belum. Anissa Raihan, coba lihat. Deskripsikan struktur DNA yang diusulkan oleh Watson dan Crick. Basa nitrogennya itu ada di dalam helix. Oke. Double helix terdiri dari 2 polinukleotida. Stop, tahan dulu. Berarti kamu harus mulai dari model yang diusulkan adalah membentuk double helix. Gitu dulu, mulai dari situ. Ya, supaya runut jalan berpikirnya. Model yang diusulkan oleh Watson dan Crick adalah 2 rantai polimer DNA membentuk double helix di sekitar sumbu. Lalu tadi bahasanya membentuk ikatan hidrogen ada di dalam helix, Pak. Ada di dalam helixnya. Terus berikutnya? Ada 10 basa dalam satu putaran helix. Betul. Kedua rantai polinukleotida adalah antiparalel. Antiparalel, betul. Lalu ada minor dan minor groove. Terdapat major dan minor groove-nya. Lalu bukan grup ya, groove ya. Lalu double helix-nya putar kanan, Pak. Double helix-nya putar kanan, kalau dia bentuknya yang A ya. Ada yang putar kiri juga ya ternyata ya. Ada satu lagi yang kurang, masih belum disebut. Coba. Yang ada di sini. Priyanka belum ya? Priyanka, coba. Backbone. Satu lagi tentang gula. Oke, backbone-nya. Backbone-nya kenapa? Gula fosfat terletak di luar helixnya atau ada di luar helix atau di backbone-nya tadi ya. Muatan DNA bagaimana muatannya? Priyanka, muatannya gimana? Muatan DNA-nya itu negatif karena gugus fosfatnya itu negatif. Oke, karena dari backbone fosfatnya tadi yang bermuatan negatif. Oke, sip. Nomor 2, apa kelebihan fosfodiester dengan bentuk ester yang lain? Yo. Ada yang tahu? Ikatan fosfodiester stabil atau tidak? Itu dulu jawabannya. Coba jawabannya apa? Stabil, Pak. Stabil. Stabil terhadap apa?
Coba, kenapa dia stabil? Terhadap Asam basa bukan, Pak? Terhadap asam basa, terhadap spesi OH. Ya, bentar. Tunggu sebentar, saya izin bentar. Ya. Nah, sorry kepotong. Jadi tadi apa? Dia stabil terhadap apa? Coba lihat dari muatannya. Muatan negatif, ada nggak muatan negatif di fosfodiesternya tadi? Ada, Pak. Dari backbone Ada, fosfatnya Pak. ya. Nah, muatan negatifnya itu bisa menolak spesi nukleofilik. Anda bayangkan ada muatan negatif, nah nanti ada spesi nukleofilik, misalkan nukleofilik ya, kita bicara nukleofilik berarti penyuka inti, gitu kan ya. Berarti penyuka inti adalah biasanya OH-, gugus-gugus OH-. Maka muatan negatif tadi berperan untuk menolak spesi nukleofilik, maka ikatan fosfodiester itu lebih stabil terhadap serangan hidrolitik, nggak gampang terhidrolisis. Anda bayangkan DNA lingkungannya ada di air ya, tadi namanya bisa tidak mudah terhidrolisis ya. Jadi lebih stabil. Coba lihat, DNA tikus dapat berhibridisasi lebih banyak dengan DNA manusia dibandingkan dengan DNA ragi. Kenapa demikian? Ayo. Perbandingan basa nitrogennya, Pak. Kenapa tuh? Sebentar, tunggu sebentar ya. Nggak ada gangguan lagi.
Halo, halo. Ya, gimana? Tadi bahasa nitrogennya kenapa? Tadi? Perbandingan basa nitrogennya itu paling mirip dengan manusia. Perbandingannya tahu dari mana? Kalau bilang perbandingannya, itu harus ditentukan loh. Sekian banding sekian. Tapi lebih ke arah, bukan ke arah situnya ya. Jadi secara umum, nah ada banyak kesamaan urutan dari DNA-nya ya antara si manusia dengan si tikus dibandingkan DNA dengan ragi karena apa namanya banyak kesamaan urutan, misalkan A T T G A C gitu ya. Nah, yang ini juga sama, ada yang A T T G A C. Nah, maka semakin mudah untuk keduanya untuk membentuk hibrida. Kenapa? Karena jarak evolusi antara tikus dengan ragi terlalu jauh dibandingkan dengan manusia dengan tikus. Maka urutan DNA tikus dan manusia itu lebih banyak memiliki kesamaan. Ya, kalau misalkan sama, maka dia bisa gampang untuk berhibrid. Ya, untuk berhibridisasi, membentuk hibrida. Ya, karena kan tadi ada pasangan A dengan T-nya. Ya, A, T dengan A-nya. Nah, seperti itu. Paham? Paham ya? Oke, nomor 4. Nomor 4, jelaskan dengan singkat. Dengan singkat tuh. Jangan berlibat. Mengapa interaksi non-kovalen berkontribusi pada bentuk 3 dimensi molekul RNA? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba jawab? Karena Ini siapa? ikatan Husna, Pak. Husna, oke. Karena Karena ikatan hidrogen itu mudah diputus sehingga mRNA bisa lebih fleksibel dalam menjalankan fungsinya. nggak harus, yang lebih harus fleksibel sebenarnya protein. Ya, RNA kan ya cuman gitu aja strukturnya. Bukan ke arah situ. Coba lihat dari ikatan hidrogennya ya. Ikatan hidrogen pada daerah yang komplement ya dalam rantai RNA itu bisa menghasilkan daerah double helix ya. Bisa menghasilkan daerah double helix yang distabilkan dengan base stacking. Base stacking itu ya apa tahu stack ya? Stacking tahu kan ya? STACK stack gitu ya. Nah, base stacking menumpuk tumpukan basa gitu ya. Nah, supaya dia komplement. Nah, adanya beberapa basa yang tidak komplement di daerah komplement itu akan menghasilkan bentuk loop atau tonjolan ya, atau tonjolan itu yang kemarin kita sebut sebagai bulge-nya gitu ya di tengah daerah helix. Bentuk-bentuk itulah yang menyebabkan diperolehnya struktur 3 dimensi dari RNA. Jadi intinya adalah pertama ikatan hidrogennya tadi yang pada daerah komplement dia bisa stacking, bisa interaksi antara basa ya bentuk double helix, tapi ada daerah yang tidak komplement juga ya, yang tidak komplementnya akan dibentuk sebagai loop atau tonjolan tadi atau bulge ya. Oke, nomor 5, jelaskan bagaimana nukleosida. Lihat nukleosida, apa bedanya dengan nukleotida kemarin? Apa perbedaan antara nukleotida dengan nukleosida kemarin? Ada tidak fosfatnya, Pak. Yang ada fosfatnya disebut sebagai apa? Yang ada fosfatnya nukleotida. Yang nggak ada Nukleotida. Oke, jelaskan bagaimana nukleosida trifosfat ya, seperti ATP. Nah, cuman ini kan nukleosida. Nah, cuman ditambahin trifosfat, berarti ada fosfatnya lagi ya, gitu ya. Nah, seperti ATP dapat berperan sebagai molekul pembawa energi kimia. Coba yang lain, yang nggak ada di layar sini. Kita lihat show participant. Oh, udah ada show participant saya. Ellen Eta Yulinar Simanjuntak.
Ya Pak. Ya, kenapa molekul seperti ATP bisa membawa energi kimia? Karena mengandung fosfat Pak. Betul, karena mengandung fosfat. Kenapa kalau dia mengandung fosfat? Kurang tahu Pak. Oke. Coba, Gaisani. Katanya mengandung fosfat. Kenapa kalau dia mengandung fosfat berperan sebagai molekul pembawa energi kimia? Mama Pak belum tahu Pak. Cari tahu cepat-cepat. Bentar lagi mau ujian. Laura Tesalonika. Ayo, Laura. Oke. Sama Apa? tahu. Waduh, belum tahu juga. Marcel Adrian. Marcel Adrian. Sama apa, maaf, saya juga belum tahu. Masih belum tahu juga. Siapa yang tahu kalau gitu? Saya ganti deh pertanyaannya. Siapa yang tahu? Siapa yang mau coba jawab? Apa karena Ya, ikatan? Satu-satu, Ellen dulu, coba. Apa karena dia mengandung ikatan kovalen gitu ya Pak, makanya ikatan koordinasi gitu ya Pak, makanya dia membawa energi yang banyak. Nggak ada ikatan koordinasi, mengandung ikatan kovalen, iya, semua molekul kimia juga mengandung ikatan kovalen gitu ya. Benzena juga ada ikatan Mau coba jawab, kovalen. Pak? Ya, silakan. Siapa nih? Kalau ATP itu adisiva, Pak. Adisiva, ya. Kalau ATP itu kenapa? Mengandung 3 fosfat. Jadi yang salah satu fosfatnya itu bisa dihidrolisis. Saat hidrolisis itu ada energi yang keluar, Pak. Oke, nah makanya bisa menyimpan energi. Betul, tapi kurang tepat sedikit lagi. Nah, kata kuncinya adalah hidrolisis dari ATP, misalkan hidrolisis ikatannya ya, ikatan tadi. Ketika dihidrolisis, dia menghasilkan misalkan ADP plus PI gitu ya. Nah, itu mengeluarkan energinya sangat besar. Nah, tambahkan kalimat di situnya ya. Sangat besar, reaksinya sangat eksergonik yang melepaskan sejumlah energi sejumlah besar energi bebas gitu ya. Nah, itu kan kalau untuk berperan sebagai menyediakan energi, peran dia sebagai menyediakan energi, kan dibilang molekul pembawa, berarti bisa membawa energi, bisa menyediakan energi, kan gitu ya. Kalau dia butuh peran sebagai menyediakan energi, karena tadi gugus fosfatnya bisa dihidrolisis sehingga menghasilkan energi. Nah, berikutnya, sebaliknya, nah, diperlukan energi yang besar juga untuk membentuk kembali ikatan kimia tadi ya, dari ADP misalkan jadi ATP. Nah, jadi ketika ingin menyimpan energi, kita bisa menyimpan energi dalam jumlah banyak juga dalam molekul ATP. Oleh karena itu, ATP ini bisa berperan sebagai molekul pembawa energi kimia. Nah, harus paket seperti itu ya. Kebayang cara berpikirnya? Paham? Paham. Jadi ATP bisa digunakan sebagai media untuk menyimpan energi. Caranya gimana? Ya, kita sintesis ATP. Ya, sel mensintesis ATP, hakikatnya dia sedang menyimpan energi. Kalau sel butuh energi, dia juga bisa diambil energinya ya dengan cara hidrolisis ATP. Nah, itu peranannya. 10.40 sedikit lagi ya. Nah, larutan DNA dipanaskan perlahan-lahan hingga mencapai titik lelehnya. Apa sih titik leleh DNA? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang mau coba jawab titik leleh DNA di sini?
Emang DNA meleleh? Kenapa disebut titik leleh? Ketika DNA-nya terdenaturasi, bukannya Pak? Oke, suhu pada saat DNA mulai terdenaturasi. DNA terdenaturasi, kok terdenaturasi? Emang protein? Maksudnya DNA terdenaturasi itu apa? Ketika sudah tidak bisa menjalankan fungsinya lagi. Bukan, kalau DNA kasusnya beda. Denaturasi DNA helix ke coil. Ketika ada bukan, flow ya, Pak. bukan dari helix. Dari double helix atau double stranded ke single stranded. Ya, dari untai ganda tadi menjadi ke untai tunggalnya. Ya, nah itu titiknya kita sebut sebagai titik leleh. Nah prosesnya di situ terjadi proses yang cukup cepat. Nah kayak semacam proses pelelehan kristal. Ya, makanya disebut titik leleh juga TM. Ini biasanya T-nya besar, M-nya kecil. Subscript miring. Ya. Nah, bagaimanakah struktur DNA pada temperatur di sini? Nah, tadi ya, molekul DNA itu terdenaturasi sebagian ya. Kalau pada saat titik lelehnya, dia masih sebagian ya. Di mana 50% rantai ganda telah terdenaturasi parsial menjadi 2 rantai tunggal. Nah, daerah yang tadi terpisah menjadi 2 rantai tunggal ini nampak seperti gelembung di dalam molekul DNA. Nah, daerah tersebut ya punya suhu denaturasi lebih rendah. Ya, kenapa? Karena kaya pasangan AT gitu ya. Kalau GC itu jauh lebih besar. Oke, yang terakhir, mengapa penurunan kekuatan ion larutan DNA menyebabkan DNA lebih mudah terdenaturasi? Ayo. Saya waktu kemarin sempat bicara untuk bikin DNA itu stabil ya, kalau kita isolasi DNA gitu ya. Nah, kita biasa tempatkan dia dalam larutan yang mengandung ion gitu, ionic. Ya. Nah, sekarang kalau penurunan kekuatan ion pada larutan DNA itu menyebabkan DNA lebih mudah terdenaturasi. Pertanyaannya kenapa? Terakhir, siapa yang mau coba jawab? Misbah? Misbah Baihaqi, statusnya di sini available gitu ya. Mungkin ada jawaban. Belum kepikiran Pak kalau yang terakhir. Oke, siapa yang coba yang sudah mulai terpikir? Siapa yang tahu alasannya? Saya mau coba, Pak. Apa karena Siapa? titik? Mungkin saya dulu, Pak. Jadi karena DNA-nya itu kan muatannya negatif, Pak. Terus kalau misalkan muatan listriknya negatif, itu bisa dipisah gitu, Pak. Jadi kalau penurunan ion itu bisa lebih mudah dipisah gitu atau terdenaturasi gitu, Pak. Oke, tadi yang Alia mau coba jawab juga. Kalau saya kepikirannya karena dia kekuatan ionnya turun, itu kemungkinan bakal ngaruh ke titik lelehnya gitu, Pak. Ke titik lelehnya, kurang tepat kalau itu ya. Nah, DNA kita tahu ya. Oh iya, Priyanka, silakan. Menurut saya karena nanti jadi akan menurunkan kestabilan dari ikatan antar basan nukleotida. Jadi bisa terdenaturasi single strand. Oke, nah kita lihat ya, DNA tadi muatannya negatif karena dari gugus fosfatnya. Anda bayangkan kekuatan ion itu ya dapat mengurangi efek tolakan muatan negatif. Anda punya struktur DNA double stranded, gitu ya. Nah, saya malas gambarnya, saya tulis saja di sini the double stranded DNA. Oke. Structure. Nah, Anda bayangkan di sini ya. Di sini ini negatif, 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 negatif ketemu negatif itu akan tolak-menolak ya. Permasalahannya adalah seperti itu. Ketika kita punya ion ya, ionnya misalkan muatannya positif tentunya gitu ya. Nah, kekuatan ion tadi dapat mengurangi efek tolakan dari
muatan negatif DNA sini. Nah, oleh karena itu, kalau kekuatan ionnya lebih rendah, maka menyebabkan ya akibatnya adalah efek tolakannya lebih minim, masih terlalu besar gitu kan ya, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadinya pemisahan kedua rantai akibat tolak menolak di sini, atau istilahnya denaturasi DNA ya. Jadi untuk meminimumkan tolakan di sini kita butuh kekuatan ion. Kalau kekuatan ionnya diperkecil ya otomatis tolakannya di sini ya masih cukup terasa untuk dia memisahkan diri si untai gandanya ini atau double strandnya ini. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau gitu kita sudahi pertemuan ini. Nah, banyak-banyak belajar dan banyak-banyak berdoa untuk UTS-nya. Nah, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang metabolisme. Saya pikir cukup dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan di Teams-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama. Terima kasih, Pak.